Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah teori administrasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi etika pelayanan publik. Pada etika pelayanan publik, kami akan membahas pengertian etika pelayanan publik, nilai-nilai etika pelayanan publik, dilema dalam beretika, tanggung jawab etika dasar, dan contoh etika pelayanan publik yang benar dan baik. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian etika. Etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku yang berkaitan dengan moral. Etika biasanya mengarah pada akal budi manusia. Dengan objektivitas menentukan mana yang baik dan benar, serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik ialah tindakan pemberian pelayanan jasa dan barang untuk masyarakat dari pemerintah sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya, baik diberikan secara langsung maupun kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Pelayanan publik sering kita ketemui di kehidupan sehari-hari, yaitu seperti administrasi, keamanan, pendidikan, dan lain-lain. Tujuan utama dari pelayanan publik ialah menyediakan pelayanan jasa dan barang yang terbaik untuk masyarakat. Karena kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur apakah pelayanan sudah baik atau belum. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian etika pelayanan publik. Etika pelayanan publik ialah cara melayani publik atau masyarakat dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Nilai-nilai etika pelayanan publik. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi adalah tidak boros. Sikap, perilaku, dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisiensi. Yang kedua, membedakan milik anggota dengan milik kantor. Artinya, milik kantor tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, impersonal adalah melaksanakan hubungan baik yang sesama anggota antara bagian satu dengan bagian yang lain. Yang keempat, responsible, berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam hal ini, birokrasi publik perlu bersikap adil, tidak membeda-bedakan, sehingga diharapkan birokrasi yang responsibel akan mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional. Yang kelima, accountable, merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat dan tidak digunakan secara ilegal. Yang keenam, responsif, nilai yang berkaitan dengan daya tanggap dari birokrasi publik dalam menanggapi apa yang terjadi menjadi keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat. Mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik dan berusaha untuk memenuhinya. Dilema dalam beretika. Dilema dalam beretika ini menyangkut pada pandangan absolut versus relatif dan hierarki etika absolut versus relatif. Kalau absolut, norma biasanya sangat mematuhi aturan agama tanpa melihat konsekuensi. Dia harus sesuai berpaduan pada norma agama yang semestinya. Kaum relatif berpendapat bahwa nilai yang bersifat universal baru diterima bila diuji dengan situasi tertentu. Misalnya itu berbohong adalah norma yang universal yang dinilai tidak baik. Tetapi bila berbohong itu membawa hasil yang baik, maka berbohong itu sendiri tidak dapat dinilai sebagai melanggar norma etika. Begitupun sebaliknya. Hierarki etika. Di dalam pelayanan publik terdapat 4 tingkatan etika. Yang pertama itu etika moral. Etika moral yaitu memberikan teguran tentang baik atau buruk. Yang kedua, etika profesi. Etika profesi yaitu serangkaian aturan yang menuntun perilaku kalangan profesi tertentu. Yang ketiga, etika organisasi, yaitu serangkaian yang bersifat formal dan tidak formal yang menuntun tindakan sesuai anggota organisasi yang bersangkutan. Dan yang keempat yaitu etika sosial. Etika sosial adalah
Norma yang menuntun perilaku anggota masyarakat agar keutuhan kelompok dan anggota masyarakat selalu terjaga atau terpelihara. Adanya implikasi dari dilema absolut versus relatif dan hierarki etika ini cenderung membingungkan keputusan para aktor pelayanan publik dalam penentuan sikap atau etika. Tanggung jawab etika dasar. Tanggung jawab etis dasar yang muncul dari aspek-aspek rasional organisasi difokuskan pada dua moral, yakni A. Kewajiban atasan untuk mematuhi atasannya dalam organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. B. Kewajiban atasan untuk memberikan gaji yang adil dan kondisi kerja yang baik. Berikutnya, kewajiban pegawai terhadap perusahaan. 1. Kewajiban ketaatan. Karyawan harus taat kepada atasannya di dalam perusahaan, tetapi karyawan tidak harus mematuhi semua perintah yang diberikan oleh atasannya seperti tugas pribadi atasan. 2. Kewajiban konfidensialitas. Kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. 3. Kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas adalah konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Ia harus mendukung tujuan perusahaan dan turut merealisasikan tujuan tersebut. 4. Kewajiban melapor kesalahan. Ada dua macam pelaporan kesalahan perusahaan, secara internal dan eksternal. Secara internal, pelaporan kesalahan dilakukan dalam perusahaan sendiri dengan melewati atasan langsung. Misalnya seorang karyawan bawahan melaporkan suatu kesalahan langsung kepada direksi dengan melewati kepala bagian dan manajer umum. Secara eksternal, karyawan melaporkan kesalahan perusahaan kepada instansi pemerintah atau kepada masyarakat melalui media komunikasi. Misalnya, karyawan melaporkan bahwa perusahaannya tidak memenuhi kontribusinya kepada jam sostek atau membayar pajak melalui media massa atau pihak eksternal lainnya. Contoh etika pelayanan publik. Karena etika pelayanan publik sangat menentukan kinerja pemerintah, maka etika pelayanan publik sangat diperhatikan supaya tidak ada keluhan dari si penerima layanan atau masyarakat. Nah, contoh etika pelayanan publik yang baik dan benar itu, yang pertama, tidak membeda-bedakan dalam pelayanan. Contohnya, misalnya, Lisa bekerja sebagai karyawan di Disduk Capil Pekanbaru. Saat ia bekerja, banyak masyarakat yang datang beraneka ragamnya, seperti ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kurus, ada yang gendut, dan lain-lain. Lalu dia berpikir, agar tidak adanya kecemburuan, mana yang dilayani duluan, ia membuat sistem antrian. Dengan datang yang pertama, itu yang dilayani duluan. Begitu seterusnya, sampai masyarakat yang datang terpenuhi semua kebutuhannya. Nah, dari contoh ini mencontohkan sikap Lisa sebagai pekerja karyawan pelayanan publik yang mencontohkan etika pelayanan publik yang baik dan benar. Karena dia tidak mendahulukan mana yang kurus duluan, mana yang gendut duluan, mana yang putih duluan, dan mana yang hitam duluan. Tetapi dia menyesuaikan dari datang yang pertama, sehingga tidak adanya kesalahpahaman atau kecemburuan dan tidak ada membeda-bedakan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.